Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira buat Anda yang tahap 2 seleksi kompetisi PPPK ya. Dan ujian seleksi kompetisi PPPK atau P3K tahap 2 tahun anggaran 2024 resmi dimulai pada 17 April 2025 dan akan berlangsung hingga 16 Mei 2025. Jadwal ini telah diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat resmi. Jadwal penting seleksi PPPK tahap 2. Penarikan data final 1 hingga 7 Maret 2025, pemetaan lokasi seleksi kompetisi 8 hingga 23 Maret 2025, penjadwalan seleksi kompetisi 24 Maret hingga 8 April 2025. Pengumuman peserta waktu dan tempat seleksi 9 hingga 16 April 2025. Pelaksanaan seleksi kompetisi 17 April hingga 16 Mei 2025. Pengelolaan nilai seleksi kompetisi 22 April hingga 21 Mei 2025. Pelaksanaan seleksi kompetisi teknis tambahan 25 April hingga 17 Mei 2025. Integrasi nilai seleksi kompetisi dan tambahan 30 April hingga 22 Mei 2025. Pengumuman hasil kelulusan 22 hingga 31 Mei 2025 dan pengisian DRHNI PPPK 1 hingga 30 Juni 2025. Untuk mengetahui lokasi dan jadwal ujian Anda, silahkan login ke akun SSCASN di https://ssscasn.bkn.go.id dan unduh kartu peserta ujian. Kartu ini berisi informasi lengkap mengenai lokasi, tanggal, dan sesi ujian Anda. Pastikan untuk mengecek dan membawa kartu tersebut saat ujian, sehingga Anda bisa mengikuti ujian seleksi kompetisi P3K tahap 2. Pelajari materi seleksi kompetisi yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan social cultural. Lakukan simulasi ujian dengan soal-soal latihan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kecepatan menjawab karena waktunya terbatas. Pastikan Anda mengetahui lokasi ujian dan datang lebih awal untuk menghindari keterlambatan. Semoga sukses, bro. Dan buat Anda, pastikan mencetak dan membawa kartu ujian serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di lokasi ujian. Bisa bawa mobil, pakai kereta api, dan sebagainya. Anda lihat dulu tiloknya. Lokasi ujian seleksi kompetisi P3K Kementerian Agama atau Kemenak tahap 2 tahun 2024 bisa berbeda-beda tergantung pada tilok atau titik lokasi yang Anda pilih saat pendaftaran. Contoh, tilok yang digunakan dalam seleksi sebelumnya meliputi asrama haji di berbagai provinsi seperti Bengkulu, Kupang, dan Ternate misalnya seperti itu. Cara mengetahui ujian atau lokasi ujian Anda sudah saya beritahu tadi. https://ssscasn.bkn.go.id. Untuk mengetahui ujian P3K Kemenak, nah ini Kemenak ya, walaupun lain-lainnya juga ada. Peserta harus memenuhi persyaratan umum dan menyiapkan dokumen seperti warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dokumen yang harus disiapkan lagi, pas foto terbaru dengan latar belakang merah dan pakaian formal, kartu tanda penduduk atau KTP asli, atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan, kartu keluarga atau KK, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Agama dan dibubuhi materai, surat pernyataan sesuai ketentuan pengumuman, bukti akreditasi perguruan tinggi dan program studi, surat keterangan disabilitas bagi pelamar penyandang disabilitas. Pastikan semua dokumen tersebut disiapkan dengan lengkap dan sesuai untuk kelancaran proses seleksi. Untuk informasi lebih lanjut dan pembaruan resmi, kunjungi laman resmi Kemenak di https://kemenak.go.id/informasi. Untuk ujian seleksi P3K Kemenak, materi yang harus dipelajari biasanya dibagi ke dalam beberapa bagian utama. Ini berlaku untuk formasi guru, dosen, penyuluh agama, tenaga teknis, dan lainnya. Untuk seleksi kompetensi teknis, materi ini disesuaikan dengan jabatan yang kamu lamar. Guru misalnya, kurikulum, pedagogik, profesionalisme guru, strategi pembelajaran, asesmen, dan lain-lain. Untuk penyuluh agama, pengetahuan agama sesuai agama yang dilamar, metode dakwah, hukum agama, dan komunikasi masyarakat. Untuk tenaga teknis, IT, administrasi, keuangan, dan lain-lain, disesuaikan dengan bidang, contoh accounting atau akuntansi, pemrograman, manajemen arsip, dan lain-lain. Cek permen PAN RB dan kisi-kisi dari BKN untuk profesi Anda. Biasanya ada kisi-kisi teknis di sana. Untuk manajerial, soal-soal ini menguji kepemimpinan, integritas, kerjasama, orientasi hasil, pelayanan publik, pengambilan keputusan. Untuk sosial kultural, pemahaman terhadap keberagaman budaya, suku, agama, dan golongan. Sikap inklusif dalam lingkungan kerja. Kemudian untuk wawancara berbasis komputer atau CAT, ini semacam psikotes mini. Pertanyaan seputar nilai integritas, semangat, kerja, etika, dan sebagainya. Biasanya ada 10 soal. Selain materi yang harus Anda pelajari, kamu juga perlu siapin beberapa hal biar saat hari H ujian Anda bisa maksimal. Yang harus dipelajari atau lanjutan plus tips, latihan soal chat, coba soal-soal P3K tahun-tahun sebelumnya atau yang kemarin. Fokus ke soal manajerial, soal sosial, kultural, ya. Dan wawancara. Bisa latihan memakai aplikasi chat BKN atau buku latihan P3K
Untuk kisi-kisi formasi, cek jabatan Anda di pengumuman resmi, biasanya PDF dari BKM atau BKN lah, atau Kemenak. Di situ ada kompetensi teknis yang wajib dikuasai. Contoh, kalau Anda daftar sebagai guru PAI, maka pelajari kurikulum PAI, metode pembelajaran Islami, penilaian kompetensi siswa, dan lain-lain. Perbanyak baca peraturan untuk informasi atau formasi teknis atau keagamaan penting untuk update regulasi. Misalnya Undang-Undang ASN, peraturan pemerintah tentang manajemen P3K, Permenak terkait jabatan Anda, pedoman moderasi beragama khusus Kemenak ya. Dan sekali lagi saya ingatkan yang harus dipersiapkan sebelum ujian. Contoh dokumen, kartu ujian dari SSCASN wajib dibawa, KTP asli, alat tulis cadangan meski CAT kadang perlu, map bening kalau diminta, cek pengumuman tilok Anda. Tidur cukup sebelum ujian. Jangan belajar semalaman, cukup review saja. Sarapan bro, biar fokus. Ya, kenali lokasi ujian Anda, survei lokasi 1 hingga 2 hari sebelumnya. Karena terkadang jalanan macet, terkadang mesin macet, terkadang ban kempes. Ya, berdoa terus ya. Lokasi, Anda sudah harus di tempat di lokasi 1 hingga 2 hari sebelumnya, sehingga Anda hanya jalan kaki ke tempat itu. Jangan sampai telat, berbahaya. Tahu rute dan estimasi waktu tempuh. Ya, hindari telat, hindari terlambat. Pakaian rapi, baca aturan, misalnya pakai pita hijau, merah, kuning. Anda ikuti, jangan sampai tidak bawa pita. Ya, umumnya kemeja putih polos, ya, celana atau rok hitam bersepatu. Jangan merokok di sana ya. Jilbab hitam polos kalau berhijab. Tidak boleh pakai jeans, kaos, sandal. Oke? Luar biasa. Untuk formasi P3K tahun anggaran 2024 ini beribu-ribu ya. Kalau nggak salah sampai 89.000 lebih ya. Seperti itu. Jadi jabatan ini untuk lulusan mulai dari tingkat SD hingga S3 termasuk lulusan Ma'had Ali. Oke. Untuk P3K guru, ada guru fisika, guru kimia, guru bahasa Arab, guru Al-Quran, hadis, guru fikih, guru prakarya, dan kewirausahaan. Kewirausahaan, ya, bukan kewirausahawan ya, kewirausahaan. Guru bimbingan kelas, guru kelas, tirto.id ya. Untuk pendidikan minimal S1 sesuai dengan mata pelajaran yang dilamar, memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang studi. Oke. Untuk jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, Pengelola Umum Operasional, Pengadministrasi Perkantoran,
perkantoran. Nah, ini informasi-informasi yang ada ya. Operator layanan operasional, pengelola layanan operasional. Kualifikasi pendidikan minimal D3 atau S1 sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar. Anda cek lagi ya. Jadi lulusan apa, lulusan apa. Formasi P3K tenaga kesehatan. Contoh, kayaknya yang atas ini bisa ya, SMA ya. Baca lagi di kumparan ya. Formasi P3K tenaga kesehatan, contoh jabatan. Dokter umum ahli pertama, dokter gigi ahli pertama, perawat ahli pertama, bidang terampil, apoteker ahli pertama, asisten apoteker terampil, perekam medis ahli pertama. Kualifikasi minimal D3 S1 ya. Memiliki STR. Apa itu STR? Surat tanda registrasi yang masih berlaku. Untuk penyuluh agama Islam ahli pertama, penyuluh agama Kristen ahli pertama, penyuluh agama Hindu ahli pertama, penyuluh agama Buddha ahli pertama. S1 ya, sesuai dengan agama yang dilamar ya. Untuk dosen asisten ahli, dosen lektor, kualifikasi pendidikan minimal S2. Untuk asisten ahli, minimal S3 untuk lecture atau lektor ya. Untuk kualifikasi pendidikan umum, lulusan SD, SMP, SMA, memiliki ijazah STTP asli dan daftar nilai asli. Jika lulusan luar negeri harus memiliki penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama. Lulusan perguruan tinggi memiliki ijazah asli dan transkrip nilai asli. Jika lulusan luar negeri harus memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dan hasil konversi nilai IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama. Untuk lulusan Ma'had Ali memiliki ijazah asli dari Ma'had Ali yang memiliki izin operasional atau sertifikat hasil asesmen dari Kementerian Agama ya. Luar biasa Anda semuanya, lulus. Semangat ya, semangat buat kamu yang ingin lulus tes ya, itu dipelajari ya, semua yang saya maksudkan itu tadi ya. Agar lulus ya, berdoa ya, berdoa ya. Jadi untuk mental harus disiapkan, percaya diri dan tawakal kepada Allah. Kamu sudah belajar, Anda sudah belajar, udah usaha, sekarang tinggal serahkan hasilnya sama Allah. Tapi jangan over confident juga ya, tapi tetap rendah hati ya. Siap gagal, tapi berjuang untuk menang. Jangan takut gagal, tapi jangan juga pasrah. Gagal bukan akhir, tapi hasil terbaik. Saya yakin Anda lulus, Anda sukses, Anda tidak gagal. Ya, Anda tidak gagal, Anda tidak gagal. Oke? Terus berjuang, hasil terbaik pasti datang buat yang terus berjuang. Berjuang ini ya berdoa dan belajar dan membaca aturan-aturan dan melihat video ini. Ya, mudah-mudahan ada assist atau bantuan pemikiran ya. Tenang, fokus. Biasakan latihan soal pakai timer. Biar terbiasa, jangan sembrono. Jangan terkecoh dengan bahwa soalnya mudah kayak dalamnya. Belum tentu mudah ya. Semua akan menjadi mudah karena mental kuat. Ada doa dari orang-orang yang tercinta di sekitar kita. Anak, istri, orang tua, suami ya. Dan latihan pakai timer itu biar terbiasa dengan tekanan waktu ya. Saat ujian tarik napas, tenang aja ya. Dan baca soal baik-baik.
Kerjakan soal yang mudah dulu, ya. Yang mudah kerjain, ikuti tata aturan cara ngekliknya, cara mengulangnya, cara mengganti soal yang salah, misalnya jawaban yang salah maksudnya, ya. Oke? Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Fokus sama progresmu sendiri. Setiap orang punya waktu dan rezekinya masing-masing. Kuatkan niat. Niat karena ingin mengabdi, bukan cuma cari kerja. Niat baik akan membuahkan hasil yang berkah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa-doanya, ya. Ini sering kali saya ungkapkan, ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Seperti itu, ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Ya, Rabbi tammim bi khair. Baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, oke? Seperti itu, bro. Mudah-mudahan sukses selalu buat mental positif, percaya diri, ya. Bayangkan Anda itu sudah sukses, sudah berhasil. Jadi tenang. Nanti Anda akan memberikan ini, memberikan itu, atau sedekah ini, sedekah itu, atau mau beli ABC. Bayangkan seperti itu. Ya. Bayangkan Anda sukses menjadi bagian dari instansi yang Anda lamar, Kemenak, pertanian, ya, kesehatan, ataupun apa, ya. Siap untuk proses, tidak takut gagal, ya. Kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan berkembang. Mental tangguh. Kalau hasil tes belum sesuai harapan, misalnya, saya doakan Anda sukses, Pak. Anda sudah siap bangkit lagi. Kegagalan hanyalah batu loncatan untuk sukses yang lebih besar. Fokus dan disiplin, konsistensi dalam belajar. Jangan hanya berharap lulus dengan mengandalkan hoki ABCD. Lakukan latihan soal secara teratur, disiplin dalam belajar, dan juga jaga fokus pada tujuan. Atur waktu, jaga kesehatan. Ya, hati-hati di jalan. Mulai sekarang, ya. Anda yang sudah punya waktu, entah itu dari tanggal 17 April hingga 16 Mei, atau tinggal berapa hari dalam waktu itu, entah Anda kena waktu yang mana, jaga diri. Jangan sampai tengkar sama orang tua, sama istri, sama tetangga, biar nggak pusing tambah, ya. Dan jaga kesehatan, jangan makan sembarangan. Jaga lambung Anda, jaga sakit kepala Anda, biar nggak sakit kepala, ya lambungnya yang dijaga, ya. Jangan sampai nabrak orang atau ditabrak. Doa makanya di jalanan, ya. Jangan ada masalah hukum, ya, nempeleng orang atau seperti apa. Jangan mudah tersinggung sehingga Anda dengan mengeluarkan cacian, makian, memfitnah orang, menghina orang, mental Anda down nanti, ya. Jangan, selamanya kalau bisa jangan melakukan itu, ya. Belajar dengan waktu yang tepat, buat jadwal realistis, dan jangan sampai terburu-buru mendekati ujian. Belajar bersama tidak apa-apa, ya. Ya. Kalau Anda mau
Ada soal-soal dari Mister itu ya, dari lamanya Ali Mejimaki ini ya. Anda lihat di situ, scroll di atas itu banyak soal-soalnya. Tenang dan tidak terlalu stres. Stres itu wajar bro, normal, tapi jangan menjadi beban. Jika merasa cemas, coba tarik napas ya, seperti itu. Lakukan zikir malam, baca Quran. Tidak terburu-buru, jangan terburu-buru saat mengerjakan soal, oke? Niat yang ikhlas ya, konsisten dalam usaha ya, siap untuk ujian fisik dan mental, seperti itu bro. Jaga mental sekuat baja, tetap tenang, optimis dan yakin lulus. Ya, setiap kali merasa cemas atau tertekan, ingat tujuan awal kenapa Anda ikut ujian. Ya, ingat doa-doa yang sudah engkau baca, yang sudah engkau amalkan. Baca terus sampai di tempat ujian ya. Berzikir. Itu semuanya untuk keyakinan diri dan mental yang kuat. Semoga mental Anda kuat dan siap menghadapi ujian. Seperti itu. Saya yakin Anda siap bro. Oke? Dan lulus. Yakinkan bahwa Anda lulus ya. Lulus. Sehingga Anda tenang. Sering kesah sama teman-teman. Hindari teman-teman yang membuat pesimis ya. Teman-teman yang optimis. Kadang ada teman yang bilang gampang, pasti lulus. Ya, pasti lulus. Tapi tetap belajar. Kita pasti lulus, pasti diperhatikan. Pasti diperhatikan oleh Allah, oleh pemerintah misalnya seperti itu ya. Itu kan optimis ya. Jangan aduh apa bisa lulus ya. Aduh, sainganku. Lah mikir gitu Anda pesimis. Jangan seperti itu. Jangan ada pesimis. Anda harus optimis, yakin dengan diri Anda. Makanya belajar mulai sekarang. Mumpung jadwalnya kan antara apa sampai apa seperti itu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.